Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengawali pidato politik di hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51 Rabu siang dengan menyapa para tamu undangan. Megawati menyapa pertama kali Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Megawati juga menyebut beberapa nama para Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf yang mau diundang ke acara, tapi sama sekali tidak menyebut nama Presiden Joko Widodo yang kerap disebut sebagai kader terbaik PDI Perjuangan. Padahal Megawati sempat menyebut nama Menteri PUPR yang juga kader PDIP Basuki Hadi Mulyono yang berhalangan hadir. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang menjadi sahabat saya sejak lama. Lalu sebetulnya Pak Basuki, Menteri PUPR ingin juga datang tapi dapat tugas karena hari ini kemarin juga ada hajatan di Paku Alaman. Ketidakhadiran Jokowi di HUT PDIP semakin menegaskan spekulasi merenggangnya hubungan Megawati dan Jokowi. Sejak 2 hari sebelum HUT ke-51 PDIP, Presiden Joko Widodo mengaku belum mendapat undangan. Akan hadir ke HUT PDIP nggak Pak? Terakhir ya. Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 nanti nggak Pak? HUT PDIP Pak. Tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari kan HUT PDIP Pak. HUT PDIP Pak. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan bahwa hanya 51 orang yang diundang dalam agenda ulang tahun partai tersebut dan tak ada undangan bagi Presiden Joko Widodo. Alasannya menurut Hasto, Presiden Jokowi akan menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina pada tanggal tersebut. Bahkan saat hari H, karangan bunga dari Presiden Joko Widodo juga tak terlihat di lokasi acara hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan pada Rabu pagi. Menurut politikus PDI Perjuangan Ciko Hakim, ketidakhadiran Presiden Joko Widodo bukan masalah. Ia mengatakan hari ulang tahun kali ini PDI Perjuangan berfokus untuk merayakan bersama rakyat serta kaderisasi partai. Kita biasa aja karena gini, seperti diketahui kan PDI Perjuangan ini hari lahir yang ke-51 ya. PDI Perjuangan ini lahir bukan karena salah satu tokoh atau dua tokoh saja. Apalagi tokoh yang baru bergabungan sekian puluh tahun dan lain-lain. Jadi PDI Perjuangan ini seperti dikatakan Seno tadi, bahwa kita ini membersamai rakyat. Itu yang paling penting bagi kita, bahwa rakyat merayakannya bersama kita dan kita tetap maju terus. Penegakan hukum menjadi salah satu topik bahasan dalam pidato politik Megawati. Dengan suara tinggi dan mengangkat tangan, Megawati mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia telah dijalankan semaunya. Kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no, and no. Tim Liputan CNN Indonesia. Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam HUT ke-51 PDIP menjadi pertanyaan publik. Apakah ini menjadi tanda penebalan narasi perpisahan Jokowi sebagai kader PDIP dengan partai berlambang banteng ini? Lalu bagaimana PDIP tanpa Jokowi dalam Pilpres dan juga pemilu kali ini? Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami dari luar studio pertama Ketua DPP PDI Perjuangan Syukur Nababan dan pakar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad. Selamat malam Bang Syukur dan juga Mas Nyarwi, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik. Selamat malam Mas Nyarwi. Oke, alhamdulillah dalam kabar baik. Begitu saya ke Bang Syukur terlebih dahulu. Bang Syukur, jadi kalau sudah dikonfirmasi bahwa memang tidak diundang karena diklaim begitu ini berbentrokan dengan jadwal presiden, bukankah ini kemudian seakan-akan orang akhirnya mencocokkan, benar memang mencocokkan dengan jadwal presiden, atau jangan-jangan ya memang karena sudah berbeda jalan begitu Bang Syukur? Ya, bagaimana ya? Saya harus menjawabnya ya.
Ya, selama ini kan kita mendukung Pak Jokowi. Kita jadikan jadi wali kota, ya kita dukung. Kita jadikan jadi gubernur, kita dukung habis-habisan, seluruh kader mendukung. Dan berada di depan beliau, di belakang beliau, atas perintah Ketua Umum, tanpa bertanya, tetapi apa yang menjadi perintah Ketua Umum, kita laksanakan dengan baik seluruh kader. Kemudian kita 2 periode, kita berjuang untuk menjadi presiden, ya. Nah, tentu saja saya diajarkan oleh Ketua Umum saya bahwa kekuasaan itu adalah sebuah alat. Kekuasaan itu bukan sebuah tujuan, itu yang diajarkan kepada saya. Dan saya sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi Keanggotaan di PDI Perjuangan, setiap kaderisasi tentu apa yang disampaikan Ketua Umum selalu saya sampaikan. Bahwa kekuasaan itu adalah alat. Tujuan itu adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Jadi fokus kita semua adalah mensejahterakan rakyat. Maka kita harus menang agar bisa mensejahterakan rakyat. Nah, persoalan sebenarnya, pertanyaan yang paling penting adalah yang berubah siapa? Kami tetap dengan tujuan rakyat. Kami fokus dengan rakyat. Bang Syukur, apapun ketua saya, PDI Perjuangan tentu menjaga hukum, menjaga undang-undang dasar. Itu tidak boleh dilanggar sebuah kekuasaan. Oke, Bang Syukur, artinya Presiden Joko Widodo yang saat ini masih menjadi kader PDIP sudah tidak sesuai dengan tujuan yang kemudian Bang Syukur katakan tadi masih dipegang teguh begitu ya? Seperti itu maksudnya? Jangan tanya ke saya, bukan. Jangan tanya ke saya, apakah Pak Jokowi masih kader PDI Perjuangan. Tanya kepada Pak Jokowi, apakah masih merasa bahagian dari PDI Perjuangan. Nah, tentu kami tidak bisa memaksa orang untuk tetap bersama dengan kami jika tujuan dan ideologinya sudah berbeda dengan kami. Nah, kami tidak pernah berubah. 51 tahun usia PDI Perjuangan sekarang, kami besar karena tekanan, kami besar karena penjoliman. Tetapi semakin kami ditekan, kami semakin kompak. Dan kami semakin kuat untuk berjuang. Baik, berarti tandanya dengan pun tidak kalau saya tidak salah mengutip dan tidak salah mendengarkan bahwa nama Pak Jokowi ini tidak sekalipun disebutkan, ini artinya memang sudah kemudian dianggap berbeda apa yang dipegang begitu ya? Keyakinannya oleh Jokowi dan juga PDIP? Bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, kami pernah tidak mengenal Jokowi, rakyat Indonesia pernah kami menang tidak mengenal Jokowi, kami yang membesarkan Jokowi, diakui atau tidak itu urusan lain. Tetapi kalau kita masih memiliki logika, nanti Mas Nyarwi yang bisa menyampaikan ya, apakah betul kami yang membesarkan Jokowi? Karena pada saat 2012 menjadi wali kota bukan siapa-siapa kok. Setelah besar sekarang melalui PDI Perjuangan, ya masih tetap dengan komitmen dengan perjuangan PDI Perjuangan, ya itu urusan lain. Baik, oke. Bang Syukur, saya konfirmasi kalau begitu. Mas Nyarwi, Anda melihatnya bagaimana kemudian? Apakah memang, saya rasa kok rasanya Bang Syukur tadi secara tersirat begitu. Tersuratnya seperti itukah kira-kira, Mas Nyarwi? Ya, saya pikir begini, Bram. Apa yang disampaikan Bang Syukur itu kan merepresentasikan yang menjadi keresahan ya, dinamika dari para kader-kader PDIP, PDI Perjuangan dan juga saya kira pimpinan ya. Termasuk saya kira juga Bu Mega. Tadi kan di hari ulang tahun itu kan juga di ke-51 banyak statement-statement yang juga disampaikan Bu Mega. Tapi benar apa yang disampaikan Bang Syukur ya. Sebagai partai, PDIP usianya jauh lebih lama daripada usia politik Presiden Jokowi, kan gitu kira-kira. Dan seringkali gitu ya kelemahannya Bram, itu usia organisasi partai politik itu jauh lebih lama, tetapi seringkali untuk supaya dia eksis, itu kadang-kadang membutuhkan figur-figur. Nah, figur-figur itu lahir salah satunya oleh partai juga, termasuk Pak Jokowi. Nah, tetapi dalam sejarah juga seringkali muncul ya di berbagai belahan dunia dalam konteks politik, usia figur itu seringkali juga ada masa usia politiknya. Yang kadang-kala ketika misalnya terpisah dari partai itu jauh lebih lama biasanya usianya kalau dikelola dengan baik gitu ya. Apalagi misalnya partai-partai kader seperti PDIP ini, PDI Perjuangan ya. Nah, saya kira di sini ada dinamika yang terjadi ketika misalnya sejak saya kira sejak dicapreskannya Gibran ya, dicapreskannya Prabowo berpasangan dengan Gibran, ini yang menjadikan saya kira ketegasan ya PDIP itu makin nyata gitu ya.
Makanya tadi kalau kita lihat di pidato Bu Mega itu kan ada jangan hanya pada sosok figur yang dilihat ya, kan gitu kriteria seorang pemimpin ya. Tetapi juga ditekankan di situ kita bisa baca itu kan kesesuaian antara pikiran katanya begitu ya dengan hatinya. Kemudian juga karakter dan lain-lain di situ, etika dan lain juga disebut. Jadi saya kira PDIP dalam konteks ini makin menegaskan ya untuk kepentingan Pilpres mendatang gitu. PDI Perjuangan itu saya pikir sudah sejak kemarin-kemarin, cuma dikulminasinya di hari ini saya kira itu sudah siap berjalan tanpa apapun ya dari Pak Jokowi. Bahkan kalau orang dulu mengatakan ada Jokowi efek, di sini saya lihat PDIP benar-benar pengen berjalan gitu tanpa bayang-bayang itu semua. Gitu. Jadi baik. Mas Nyarwi, sebelum saya kira gitu ya, di saat ini PDIP makin solid ke sana. Oke, sebelum jauh ke sana begitu saya minta tafsiran pada Anda. Tapi kemudian artinya hari ini kondisinya seperti gayung bersambut begitu ya, ketika penebalan dengan Gibran menjadi cawapres Prabowo dari sisi Jokowinya, namun kemudian dengan pidato politik yang disampaikan Ketua Megawati hari ini juga penebalan bahwa PDIP akhirnya mengambil jarak begitu ya, Mas Nyarwi? Ya, saya kira itu. Dan itu sebenarnya juga bagus ya buat PDI Perjuangan. Kenapa? Saya kira gini, Bram. Biasanya gitu ya, partai-partai dan juga para elit yang ada di kekuasaan, dan itu cukup lama, itu di mata publik atau di mata pasar politik, kalau dalam bahasa political marketing, itu makin berjarak. Nah, makanya tadi dilihat dari pidato Bu Mega itu kan penekanan pada kedekatan, bangun kedekatan kembali ya. Artinya sumber kekuasaan itu semua dari rakyat, termasuk partai kan gitu. Termasuk juga elit-elit yang ada di eksekutif maupun legislatif. Nah itu selalu diingatkan. Kenapa? Karena pasti ada gap antara harapan itu ya, harapan masyarakat pemilih yang juga luar biasa besar dengan kemampuan yang bisa diwujudkan dengan janji yang bisa diwujudkan. Dan ini itu saya kira momen yang paling bagus ya buat PDIP. Satu lagi, Bram, sebenarnya gini. Pada momen Pilpres kali ini menarik untuk konteks PDIP ya, PDI Perjuangan. Kenapa? Karena PDI Perjuangan ini lebih confident menurut saya ya dibandingkan 2014 yang lalu ketika mencapreskan Pak Jokowi dan 2019 juga. Kenapa? Karena gitu ya untuk 2019 ibaratnya sosok figur capres dari PDIP itu kader yang benar-benar terseleksi. Kader yang lebih proses pengkaderannya itu lebih tebal ya dibandingkan yang sebelumnya, kira-kira begitu. Nah, lebih tulen begitu maksud Anda, Mas? Itu lebih otonom karena kalau di masa 2014 bisa juga seperti itu gitu, dan juga lebih otonom dalam proses pencapresan. Bram, kenapa? 2014 kita masih ingat di situ kan ada tekanan-tekanan dari relawan. Ya, baik. Ketika proses pencapresan, tapi PDI Perjuangan kan seperti nggak punya pilihan ya pada masa itu. Ya. Ini saya kira momen ya sejauh mana nanti PDI Perjuangan bisa membuktikan gitu untuk bekerja dengan katakanlah capres yang diusung itu memang benar-benar mampu gitu ya, punya daya tarik di mata pemilih. Jadi Mas Nyarwi, saya sudah dapat poin Anda, Mas Nyarwi. Bagus, tapi daya tariknya bagus. Gitu. Menarik bahwa sudah tidak bersama tapi lebih pede begitu ya, karena terseleksi dengan lebih ketat menurut Anda. Nah, Mas Nyarwi, saya minta tanggapan Anda. Ketika hari ini kemudian PDIP mengundang Wapres Ma'ruf Amin, juga mengatakan mengundang sejumlah menteri yang minta diundang begitu. Apa yang bisa kita gambarkan di situ? Apakah kemudian ini positioning atau kemudian daya tawar yang juga masih diperlihatkan untuk di dalam, paling tidak dalam kabinet misalkan? Apakah bisa kita tafsirkan begitu, Mas Nyarwi? Ya, itu juga menunjukkan eksistensi PDIP sebagai partai kader. Maksud saya kira-kira begini. Kalau partai-partai yang mendukung pemerintahan Pak Jokowi itu ada yang saya sendiri kadang melihat gitu ya, itu ketua umum partainya itu kan masih ada ketuanya, jadi di atas ketua umum masih ada ketuanya ya, Pak Jokowi sebagai ketua dari para ketua-ketua partai, kira-kira begitu. Ya karena bukan saya yang ngomong ya, Bram ya. Bram, bukan nanti, saya yang ngomong. Sebentar, Bang Syukur nanti saya konfirmasi ke Anda. Tenang saja, Bang.
Khusus untuk PDIP, Bram, hal itu tidak terjadi gitu loh, karena keberadaan partai itu betul-betul independen saya lihat gitu ya, yang benar-benar dijaga sebagai organisasi partai politik di sana. Tapi, Mas Jadi, Nyarwi, ini tapi bagian yang dari kemudian independensi menteri yang otonomi bukan yang saya kader kira PDIP itu ini juga kan bagus. disebut clear begitu, misalkan seperti tadi Sri Mulyani yang hadir, kemudian Basuki Hadi Mulyono yang tidak bisa bergabung secara langsung begitu. Mengapa kemudian harus di-mention satu-satu gitu loh, Mas Nyarwi? Apa yang bisa kita baca? Ya, kalau kita lihat kan meskipun ya tingkat elektabilitasnya PDI Perjuangan ini naik turun gitu, tapi keberadaannya sebagai partai yang paling punya daya tarik di negeri ini gitu, bertahan dari selama 51 tahun kira-kira gitu dari era PDI, itu kan masih langka ya, Bram ya. Dan saya kira dengan kondisi yang ada di PDI Perjuangan hari ini itu masih punya pengaruh dan juga masih. Bahkan Pak Ma'ruf Amin itu kan juga memuji ya di dalam sambutannya bahwa PDI Perjuangan salah satu partai yang itu menjaga pilar demokrasi di Indonesia dan diharapkan ke depan juga begitu di tengah regresi demokrasi dunia. Nah ini kan pertanyaannya kan begini, Bram. Memang dalam mengelola kekuasaan partai itu selalu kita butuhkan, nggak mungkin, dan partai yang juga mengakar, partai yang juga kuat gitu, partai yang secara keorganisasian itu matang. Tetapi sisi lain kadangkala ada kepentingan di dalam elit dan pemerintahan yang selalu berpikir berpikir lebih kompleks gitu ya, sehingga kadangkala berbeda dengan kepentingan atau berbeda jalur atau berbeda alur ya dengan kepentingan partai. Nah yang susah itu kan kemudian dalam negara sistem multipartai kayak kita gitu ya, kepentingan partai itu secara proporsional bisa dijaga sekaligus gitu ya. Itu kepentingan dari elit yang ada di kekuasaan yang juga bersumber dari partai juga mayoritas itu juga bisa berjalan bersama-sama. Nah ini yang saya lihat persimpangan dan ketegangan ini saat ini terjadi, Bram gitu. Jadi ini tapi ada titik itu loh, Bram. Nanti dulu, jangan langsung dijelaskan, Mas Nyarwi. Oke, jangan langsung dijelaskan. Saya lempar dulu ke Bang Syukur. Tadi Bang Syukur sudah mesam-mesem gitu kalau orang Jawa bilang ini ketika Mas Nyarwi menyampaikan. Jadi benar ya Mas Nyarwi ketika Wapres Ma'ruf Amin dihadirkan, nama-nama menteri dimention, apalagi yang bukan kader begitu, ini show force bahwa masih punya daya tawar begitu ya untuk kemudian di dalam kabinet begitu, Mas Bang Syukur? Enggak juga, perhatikan aja ke belakang flashback ya, bahwa ya Pak Wapres sudah hadir di acara kami, kan enggak, bukan show force. Nah tentu saja ketua umum saya kan harus menyampaikan, menghargai, menyapa, apalagi sekelas wakil presiden hadir di acara kami kan harus disampaikan. Tetapi pada intinya begini, banyak hal yang disampaikan Mas Nyarwi saya sepakat ya, bahwa PDI Perjuangan itu ya pro kepada demokrasi, apapun yang terjadi. PDI Perjuangan itu pro kepada Indonesia dan undang-undang. Itu tidak bisa ditawar-menawar. Apapun yang diminta pada saat sudah berhadapan dengan demokrasi, pada saat sudah berhadapan dengan undang-undang, maka kami akan menolak. Apapun konsekuensi dan risikonya, ketua umum saya, partai saya akan menolak, mengatakan no. Bang Syukur. Jadi intinya adalah kekuatan sebentar, jangan dipotong-potong dong, kasih kesempatan bicara juga dong untuk menjelaskan untuk apa wawancara kita ini kalau misalnya saya dipotong terus, ya. Nah, apalagi di acara ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51, kami merayakannya bersama dengan rakyat. Ketua umum saya mengatakan kekuatan kita berasal dari rakyat, kita bersama dengan rakyat. Nah, maka seluruh calon-calon anggota legislatif kami di tingkat 2, ya, itu diturun di RW merayakan ulang tahun PDI Perjuangan. Kami buat sederhana perayaan di tingkat pusat, ya. Jadi apa namanya? Ya kami sadar bahwa kekuatan PDI Perjuangan itu adalah dari rakyat, bukan karena itu sudah berkuasa sekarang ya kita ikut dia, tidak. Apa yang dikatakan Pak Nyarwi tadi, itulah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan akan tetap mengatakan dan pro kepada demokrasi, pro kepada undang-undang. Nah masalah nanti rakyat mempercayai kami, memilih kami, tentu saja sangat banyak faktornya. Nah, Bang Syukur, artinya ketika Anda mengatakan begitu, mengundang Wapres Ma'ruf Amin dengan pun hand sign atau kemudian Ma'ruf Amin dengan Mas Bram, boleh tanda 3 begitu. Boleh didengarin saya, boleh nggak dipotong-potong nggak? Oke, saya ingin lebih spesifik begitu. Ketika saya meminta penjelasan soal kehadiran Wapres Ma'ruf Amin begitu Bang Syukur.
Di awal tadi saya katakan, coba perhatikan acara-acara kami. Wapres hadir nggak? Hadir. Jadi tidak kali ini saja. Nah artinya Wapres hadir, disapa oleh Ketua Umum sebagai Wapres, itu kan wajar. Yang tidak wajar itu kalau tidak disapa. Nah artinya ini bukan show of force untuk kami. Untuk apa kami show of force? Kami memenangkan pileg 2 periode kok. Kami menjadikan Jokowi menjadi presiden 2 kali kok. Nah masalah diakui atau tidak itu urusan lain. Masalah dikatakan Pak Jokowi lebih besar dari kami itu urusan lain. Tetapi faktanya, tadi Ketua Umum saya mengatakan yang menandatangan, yang membuat beliau menjadi calon wakil presiden adalah PDI Perjuangan. Diakui atau tidak itu urusan lain. Oke. Itu masalah mentalitas, itu masalah nurani, itu masalah karakter. Oke, jadi Gitu loh, maksud Anda ketika bicara atau kemudian publik hari ini membaca bahwa jalannya sudah berbeda, harusnya bukan ditanyakan pada PDIP, begitu ya? Ya ditanyakan kepada siapa yang berbeda dengan kami. Kami tetap dengan perjuangan kami kok. Oke, Lihat, baik. kami tetap dengan membangun rakyat kok. Kami tetap dengan NKRI kok. Kami tetap dengan Trisakti kok. Nah pada saat periode pertama Pak Jokowi membangun dasar-dasar rencana pembangunan bersama-sama dengan PDI Perjuangan kok. Nah yang pergi meninggalkan komitmen itu, ideologi itu. Nah tinggal rakyat melihat. Nah, tetapi kekuatan kami itu adalah rakyat, bukan orang per orang. Itu tadi yang dikatakan Pak Nyarwi. Oke, baik. Saya akan nanti melanjutkan lagi, termasuk kita akan putarkan ulang beberapa pidato dari Bu Mega, tapi kita akan jeda sejenak, Mas Nyarwi dan juga Bang Syukur. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Kami masih akan melanjutkan dialog HUT PDIP tanpa Jokowi, tanda pecah kongsi. Masih dengan para narasumber kami, ada Bang Syukur Nababan dan juga Mas Nyarwi Ahmad yang tersambung dari luar studio. Saya ke Mas Nyarwi terlebih dahulu. Tadi sebelum jeda mengatakan ada titik temunya. Jadi titik temu kemudian, kalau kemudian hari ini disebut kemudian berpisah jalan begitu, mana yang lebih menguntungkan begitu, berpisah atau nanti akan bertemu pada satu titik yang sama, Mas Nyarwi? Ya, kalau dalam konteks Pilpres kali ini saya kira memang berpisah itu hal yang bagus ya bagi PDI Perjuangan ya. Kenapa? Di situ kan juga ingin mempertegas ya, Bram. Ada 2 hal. Paling enggak yang pertama ini soal pendidikan politik ya dalam konteks kepartean ya. Partai di Indonesia itu seringkali kurang konsisten ya. Di dalam misalnya menominasikan sosok capres, cawapres. Nah di situ PDI Perjuangan termasuk konsisten ya. Artinya dia tidak bermain 2 kaki, jelas-jelas. Itu partai yang dia konsisten apa yang dia sampaikan ya berarti ya itu kira-kira gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua gitu ya, itu juga mempermudah ya karena ini partai kader. Karena kalau dia misalnya tidak tegas gitu, saya kira juga pendidikan dan proses ke kadernya, ke pemilih, loyalis dan lain-lain itu juga akan menyulitkan dalam bekerja mendukung siapa dan dengan alasan ideologis kayak apa dan program seperti apa misalnya begitu. Nah itu alasan yang kedua, dengan berpisah itu juga lebih bagus. Nah yang ketiga tentu saja kemampuan ya PDI Perjuangan gitu dengan timnya dan semua ya yang mendukung di sana koalisinya untuk misalnya mengangkat akselerasi capres-cawapresnya, itu saya kira juga akan bisa kita uji lagi gitu ya. Sejauh mana katakanlah dia bisa memunculkan sosok figur sebagai capres gitu, yang tanpa katakanlah ini dikader betul dari dalam, dari proses yang menurut saya lebih tebal ya. Nah, kalau misalnya itu berhasil dan itu misalnya saya kira apa yang dimaksud hat-trick itu menjadi prestasi yang luar biasa bagi PDI Perjuangan ya, berbeda dengan di masa sebelumnya yang itu gelombang relawannya sangat besar sekali gitu. Nah, tetapi sisi lain gitu tentu ada hal-hal yang saya kira bagaimana kesulitan atau problem yang harus diatasi oleh PDI Perjuangan juga ada. Bagaimana dia bisa punya mempertanggungjawabkan juga dan mengawal pemerintahan Jokowi sampai di ujung karena masih berkuasa sampai Oktober nanti kan gitu. Tetapi juga sekaligus menunjukkan diferensiasinya dan sekaligus juga misalnya memberikan argumen pendidikan politik yang lebih bagus soal bagaimana partai ini itu partai yang punya value tentang demokrasi misalnya. Partai yang juga misalnya tidak tidak mengedepankan kepentingan-kepentingan yang dianggap hanya menguntungkan misalnya segelintir orang gitu seperti itu. Jadi
komitmen-komitmen itu yang kita tunggu. Baik. Sejauh mana PDI Perjuangan itu bisa menunjukkan itu nantinya. Oke, Mas Nyarwi, ini menarik kemudian bahwa konsistensi Anda mengatakan tidak dua kaki ini kemudian menjadi penjelas dan diferensiasi begitu ya bagi pemilih PDIP. Nah, bagaimana kemudian hari ini kita juga mencocokkan atau kemudian membandingkan begitu dengan banyak survei yang mengatakan adanya migrasi pemilih ketika seorang Joko Widodo sudah tidak bersama dengan PDIP begitu. Bagaimana Anda bisa menjelaskan soal itu, Mas Nyarwi? Ya, ini justru menjadi ujian yang berikutnya tadi, yang keempat ya bagi PDIP. Kenapa? Di tengah basis partai ID kita se-Indonesia itu rata-rata kan lemah ya, tradisi kepartaian beda dengan negara-negara di Eropa Barat. PDIP ini kan termasuk partai yang secara partai ID dibandingkan yang lain itu cukup kuat atau bahkan paling kuat yang bisa sedikit mendekati PKS di situ. Nah, ini yang saya lihat sekaligus apakah misalnya dengan mampu memperluas basis dukungan pemilih, termasuk pemilih yang kemudian tidak hanya silo atau terpengaruh pada figur saja, tapi paham soal keorganisasian partai dan peran partai, ini yang jadi tantangan. Baik. Dan itu kalau itu bisa dikonversi menjadi dukungan-dukungan untuk capres-capres itu lebih bagus. Nah, karena yang terjadi selama ini, Bram, pasca reformasi, itu kita lihat, itu terjadi konversi fans club. Jadi masih ingat ya, di era Pak SBY dulu Partai Demokrat tuh kecil gitu ya, tapi di era 2009 gitu meningkat dan berikutnya 14 juga cukupan walaupun akhirnya ngedrop gitu ya. Baik. Nah, itu kan konversi juga. Nah, sekarang saya lihat juga ada kecenderungan ke arah pola konversi itu ya. Ada upaya-upaya ya yang misalnya Oke, Mas Nyarwi. Jokowi misalnya kan menginginkan ke sana kan. Oke, kami sudah dapat poin Anda kemudian, Mas Nyarwi. Oke, ini menarik kemudian kalau bicara bahwa tren itu akan selalu ada begitu dan ini menjadi tantangan bagi PDIP. Terakhir saya ke Bang Syukur, saya minta tanggapan Anda. Ketika ini menjadi tantangan, masih yakinkah kemudian PDIP untuk bisa hat-trick di 2024, Bang Syukur? Tadi saya sampaikan ya, kami dulu Pak Jokowi itu bukan siapa-siapa. Masuk ke DKI bukan siapa-siapa. Dan orang tidak percaya bisa menang. Tapi seluruh kader bergerak bisa menang. Presiden pun kalau kita lihat bukan survei yang sangat tinggi kok. Nah artinya, kalaupun misalnya Pak Jokowi sudah tidak bersama dengan kami sekarang. Tadi beberapa kali disebutkan kami itu partai kader. Kami yakin dengan apa yang kami perjuangkan. Kekuatan kami adalah rakyat. Kekuatan kami adalah menjaga konstitusi. Nah, tentu saja pada saat itu dilanggar dengan resiko apapun kami akan siap menghadapi. Karena partai ini hadir untuk Indonesia. Partai ini hadir untuk membangun demokrasi. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kekuasaan itu adalah alat untuk membangun rakyat. Jangan kita pakai kekuasaan itu untuk membangun sebuah kerajaan atau mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Nah, atau dengan cara-cara ya tidak transparan, misalnya sampai mengomentari hasil debat kemarin atau memberikan bantuan-bantuan pada proses dekat dengan pemilu yang sekarang. Tetapi saya masih percaya. Baik. Saya masih percaya dan yakin bahwa rakyat Indonesia tetap akan bersama dengan kami. Kader kami sekarang dan seluruh calon anggota legislatif kami bergerak dari rumah ke rumah. Mengatakan kepada seluruh warga yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Siapa Pak Ganjar? Siapa Pak Mahfud? Kenapa layak untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan? Bang Syukur, berarti artinya pun ada paling tidak tergambar dalam survei ada migrasi pemilih. Mas Nyarwi mengatakan tren itu akan selalu ada. Berarti tidak perlu akan ada strategi khusus yang kemudian dirubah begitu ya. Cukup apa yang kemudian dilakukan PDIP hari ini menurut Anda sudah cukup membuat loyalis PDIP akan tetap pada PDIP dan tidak berpindah begitu ya? Saya mungkin tidak enak ya kalau tidak mengatakan ya mungkin salah satu elit PDI Perjuangan yang tidak terlalu yakin dari dulu ya, bukan saat ini ya. Saya tidak terlalu yakin dengan survei, saya yakin dengan kerja. Nah survei itu hanya sebagai panduan, tetapi saya tidak percaya. Ya bukan setelah sekarang ini, saya tidak mengatakan bahwa surveyor sekarang ini tidak diyakini Pak Bram, Mas Bram. Tetapi saya dari dulu tidak terlalu menganggap survei itu adalah hal yang menentukan menang kalah. Tetapi survei itu adalah sebagai panduan kita untuk kita melakukan kerja-kerja keras. Nanti kita lihat tanggal 14 Februari. Tetapi bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, bagi saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, saya bangga menjadi kader partai ini. Saya bangga menjadi anak buah
Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa partai ini tidak melacurkan diri. Partai ini kokoh untuk menjaga Indonesia. Partai ini kokoh untuk menjaga konstitusi. Partai ini tetap kokoh dan komitmen untuk membangun bangsa yang jauh lebih baik. Baik, oke. Tentu kita akan melihat bagaimana kemudian 14 Februari nanti begitu ya di hari pencoblosan. Terima kasih atas waktu Anda Bang Syukur Nababan, Ketua DPP PD Perjuangan, dan juga Mas Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik dari UGM telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu Abang dan juga Mas. Amin. Selamat malam. Terima kasih Mas Nyarwi.